sampai jumpa lagi. Bertemu lagi dengan Ibu Rusita. Kali ini kita belajar paket C kelas 12 ya. Kelas 12 kita masuk ke surat lamaran pekerjaan. Minggu sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita sudah bahas juga surat lamaran pekerjaan. Apa saja unsur-unsur dari surat lamaran pekerjaan. Nah, kali ini kita bahas tentang unsur kebahasaannya. Oke, apa saja unsur kebahasaan dalam surat lamaran tersebut? Meliputi ada 7 bagian. Yang pertama adalah bahasa yang baik dan benar. Nah, apa saja bahasa baik dan benar itu? Yang pertama, menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baku dan sesuai EYD. Ya, penulisan kalimat dan perinciannya harus menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang tepat. Nah, dalam surat lamaran pekerjaan yang sering kita buat itu ada kala salah penulisan. Ya, ada kalanya salah penulisan. Nah, yang benarnya kita ada contohnya di sini. Contohnya adalah besar harapan saya agar Bapak Ibu berkenan menerima saya. Nah, atas perhatian Bapak Ibu saya mengucapkan terima kasih. Nah, ini sudah ada penggunaan huruf kapital pertama. Kalau kalimat diawali dengan huruf kapital berarti itu. Nah, pertama menggunakan huruf kapital, terus ada ejaan dan yang ininya, yang tanda baca yang tepatnya berarti ini Bapak Ibu ada koma, terus ya di akhir kalimat menggunakan tanda titik. Nah, itu disebut dengan bahasa yang baik dan benar. Itu yang pertama. Oke. Dan selanjutnya adalah bahasa formal dan sopan. Nah, apa formal? Kalau formal berarti menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga yang pertama tadi. Terus sopan ya. Sopan berarti dalam hal menggunakan kata sapaan seperti Bapak, Ibu atau saudara. Boleh tidak kita menggunakan kata emak, gitu, Pak gitu kan nggak boleh ya. Tapi dalam surat lamaran pekerjaan kita harus menggunakan bahasa formal seperti Bapak, Ibu atau saudara, saudari itu bisa. Oke, selanjutnya nih penggunaan harus menghindari penggunaan bahasa daerah atau bahasa gaul. Boleh tidak di dalam surat lamaran kita melamar pekerjaan di sebuah instansi atau perusahaan nih, kita sebutkan boleh nggak gue melamar di tempat perusahaan lo, itu boleh nggak gitu bahasanya. Nah, itu kan salah satu contoh. Kalau dalam bahasa yang surat lamaran itu harus menggunakan bahasa formal dan santun. Jadi kita harus menunjukkan bahasa santun situ, tidak boleh menggunakan bahasa daerah ya. Misalnya nih kalau di dalam surat lamaran pekerjaan kan awal pertama itu kita salam pembukanya itu dengan hormat ya. Boleh tidak kita ucapkan halo apa kabar gitu? Boleh tidak? Kan tidak boleh. Jadi harus ada tata krama di situ ya. Harus ada nih. Tidak boleh gunakan bahasa daerah, bahasa gaul dan sebagainya. Jadi harus ada tatanannya. Terus tidak boleh juga menggunakan nada meminta belas kasihan atau merendahkan martabat si pelamar. Terus misalnya gini, kalau tujuannya merendahkan tuh misalnya kayak mana ya? Berkenan kiranya Bapak Ibu menerima saya agar ini bolehlah saya nanti apa ya kalau bahasanya lebih ke merendahkan ini ya, belas kasihan. Sekenanya Bapak Ibu bisa berkenan menerima saya dengan jabatan apa saja, itu tuh untuk merendahkan diri gitu. Jadi kita nggak boleh. Apa tujuannya dari surat lamaran pertama? Kalau karyawan yang dibutuhkan adalah misalnya untuk manajer, berarti kita melamar sebagai manajer. Kalau misalnya pilihan pelamarnya itu sebagai operator, berarti kita harus melamar sebagai operator. Kita nggak boleh merendahkan diri kita di situ. Nah, itu maksud dari bahasa formal dan sopan. Nah, unsur kebahasaan yang ketiga itu adalah kalimatnya harus singkat, padat, dan jelas. Nah, tidak bertele-tele. Jadi dalam bahasa surat lamaran itu kita nggak boleh bertele-tele di sana. Jadi kan saya begini punya kemampuan begini, itu bertele-tele. Jadi harus langsung tak. Nah, apa tujuan kita langsung harus ke sana arah atau tujuannya, ya. Berarti tidak boleh bertele-tele. Nah, yang keempat adalah kata pengantarnya yang informatif. Misalnya nih, kata pengantarnya itu berdasarkan informasi yang saya peroleh lewat
Ini koran ya, lewat Harian Kompas pada Sabtu 23, berarti kemarin diterbitkan ya. 23 Agustus 2025 tentang perusahaan Bapak Ibu yang membutuhkan tenaga operator ya, yang dibutuhkan adalah operator. Maka dengan surat ini saya bermaksud mengajukan permohonan lamaran kerja sebagai operator. Jadi itu. Nah, ini menyangkut dengan yang nomor 3 tadi. Terus bahasa formal dan sopan juga. Nah, di sini kita harus tak langsung. Yang dituju adalah sebagai operator. Jadi kita melamarnya sebagai operator di situ. Oke. Itu ada kata pengantar ya, informatif ya. Terus yang kelima, isi suratnya harus jelas dan relevan. Apa di sini maksudnya isi surat jelas dan relevan? Nah, saya misalnya jadi harus disebutkan di sini harus relevan. Saya mempunyai keinginan untuk bekerja keras, menyukai interaksi dan bersosialisasi. Nah, kemauan untuk belajar dan memperbaiki diri, tanggung jawab dan mampu bekerja bersama tim. Nah, itu kita harus lampirkan itu atau harus kita sampaikan itu. Jadi orang melihat dari surat lamaran pekerjaan kita, nanti orang bisa lihat benar-benar nih ingin bekerja dengan baik gitu. Jadi ada kata kunci di situ, bekerja sama atau bekerja dengan giat, bekerja sama dengan tim. Nah, itu siap di situ. Jadi itu intinya isi surat harus jelas dan relevan. Yang keenam adalah paragraf penutupnya yang baik. Apa isinya paragraf penutup yang baik? Nah, paragraf penutup yang baik itu tadi ini contohnya sini. Besar harapan saya agar Bapak Ibu berkenan menerima saya. Nah, itu adalah ini di sini mengandung ucapan terima kasih dan permohonan maaf ya. Jika misalnya ada kesalahannya berarti minta mohon maaf. Terus ada ucapan terima kasih. Atas perhatian Bapak Ibu saya mengucapkan terima kasih. Nah, ini adalah juga menyangkut di nomor 6 paragraf penutup yang baik. Nah, terakhir ini dia mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti seleksi selanjutnya. Jika Bapak Ibu berkenan, kalau tidak lulus hari ini berarti berkenan memanggil kembali untuk seleksi selanjutnya, untuk posisi sebagai yang selanjutnya gitu. Jadi ada permohonan di situ, ada kita ucapkan di situ kalimatnya yang baik dan santun di situ. Oke. Yang terakhir adalah penulisan dan tanda bacanya sesuai ejaan. Nah, penggunaan format suratnya harus standar nih, ya, harus standar. Misal, kalau kita membuat tanggal dan penulisan surat hari ini, kita melamar hari ini, tapi surat korannya terbit di tanggal 23. Jadi kita melamarnya hari ini, hari Minggu. Terbitnya tanggal 23 berarti hari Sabtu ya. Jadi kita harus melamarnya di hari Minggunya. Tanggalnya apa? Kita sebutkan nama daerah tempat kita melamar di Batam ya. Batam 24 Agustus 2025. Terus melampirkan lampiran dan perihal suratnya. Lampirannya ada berapa lembar misalnya? Ada 8 lembar misalnya gini. Ya, yang pertama itu adalah ijazah yang harus kita sampaikan. Terus ada kurikulum vitae ya. Kita lampirkan ijazah, kurikulum vitae itu. Kurikulum vitae itu memuat tentang data diri kita, ya, nama siapa, ya kan, tempat lahir di mana, lalu pernah bersekolah di mana, alamat rumah berapa, di mana gitu ya, nomor handphone apa, kita lampirkan di situ di data di kurikulum vitae. Terus tentang kalau kurikulum vitae itu juga memuat data sekolah kita dari SD, SMP sampai kita tamat SMA, SMK misalnya, kita tuliskan di situ secara lengkap. Terus pernah mengalami ada pengalaman bekerja di mana gitu, itu kita sampaikan di situ. Itu muatnya di kurikulum vitae ya. Terus lampiran yang selanjutnya ada fotokopi KTP, ada transkrip nilai, misalnya ada keterangan catatan kepolisian itu nanti jika ada dipunya. Terus ada foto pas foto kita 3x4. Nah, kalau ada khusus misalnya yang diminta khusus komputer, kita lampirkan di situ. Nah, yang disebutkan di sini 8 lembar. Nah, berapa lembar itu? Tadi kurikulum vitae sama ijazah terakhir kita, ya, fotokopinya. Terus ada transkrip nilai kita. Lalu ada surat
surat KTP kita, terus ada SKCK, ada pas foto, dan satu lagi misalnya fotokopi kartu kuning dan sebagainya. Itu ada 8 lembar yang dilampirkan. Terus perihalnya tentang apa? Lamaran pekerjaan namanya perihalnya. Lalu yang terakhir nih, kita harus menuliskan alamat surat yang akan kita tuju. Misalnya PT apa yang kita tuju? Misalnya nih, ini salah satu contoh ya. Contohnya adalah PT elektronik. Ibu asal ini aja, yang penting alamat surat kita tuju itu jelas. Nah, yang terhormat titik ya harus jelas, tanda titik bukan koma yang kita tampilkan. Yang terhormat titik, kepala personalia PT apa nama PT-nya kita tuliskan di sana. Jalannya kita tuliskan lengkap. Boleh tidak menggunakan kata begini jalan titik? Nggak boleh, harus lengkap begini. Ini yang betul. Jalan RE Mata Dinata Batam Sekupang. Sudah lengkap ya. Jadi intinya dalam menulis surat lamaran pekerjaan harus menggunakan ejaan yang disempurnakan. EYD itu singkatan dari ejaan yang disempurnakan. Itu dia. Selain Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke. Semoga dalam pertemuan singkat ini anak-anak ibu paham ya tentang unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan tersebut. Ada 7 hal, 7 poin ya. Tugas yang akan kita kerjakan adalah halaman 33 sampai 34. Jangan lupa kalau tidak paham nanti ditanya, boleh lihat Mbak Google, tanyanya juga boleh gitu ya. Sekarang ada aplikasi namanya untuk belajar itu AI gitu. Pernah tahu AI ya? Aplikasi chat GPT ya kan, ada ya. Nah itu karena semakin modernnya zaman, jadi belajar itu tidak perlu harus dengan adanya guru gitu ya, boleh dengan aplikasi-aplikasi itu juga jadi inspirasi kita, jadi motivasi kita untuk belajar tambahan, cari pengetahuan tambahan. Oke ya, semoga anak-anak ibu bisa mengerjakan soalnya dengan baik. Soalnya itu cuma ada berapa ya, ada 5 kalau nggak salah pilihan ganda ya. Semoga paham. Terus materi yang ibu sampaikan hari ini singkat, padat, dan jelas, semoga dipahami. Semoga untuk pertemuan selanjutnya kita dapat mengikuti dengan baik lagi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.